Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Risma Wahyu Ardani, 2 Leni Safira Widyaningrum, 3 Melati Pramestiningrum, dan 4 Nanda Nafisolehah. Dalam video ini akan disampaikan materi mengenai analisis pemberian pinjaman. Yang pertama adalah ketentuan dan risiko keuangan. Pemberian pinjaman meliputi beberapa aspek. Pada waktu nasabah mendekati bank, ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh nasabah tersebut, meliputi evaluasi oleh bank. Yang pertama, penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bunga. Yang kedua, penentuan beberapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pemberi pinjaman. Yang ketiga, monitoring oleh pihak bank. Sumber informasi yang bisa diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman di antara lain, yang pertama, nasabah yang akan menginginkan pinjaman, 2 file pihak pemberi dana, ketiga, asosiasi bisnis, keempat, informasi pihak eksternal, kelima, informasi pasar modal, dan yang terakhir, laporan industri dan ekonomi secara umum. Adapun tahapan dalam proses pinjaman, yang pertama, persetujuan pinjaman merupakan tahap penentuan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dengan administrasi yang mencakup jumlah uang yang diterima dan jumlah uang yang disetor. Kemudian yang kedua, monitor pinjaman merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui perkembangan usaha sejak kredit diberikan sampai dengan lunas. Yang ketiga, pelunasan pinjaman merupakan pembayaran suatu kewajiban secara keseluruhan oleh debitur kepada kreditur. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada tabel. Nah, tabel ini itu menyajikan pembatas dan ketentuan yang biasa ditetapkan oleh pihak bank, khususnya di Amerika Serikat dalam perjanjian pinjaman. Setelah tadi kita melihat tabel yang berisikan informasi ketentuan-ketentuan yang sering digunakan oleh pihak peminjam. Berikutnya, ini ada tabel informasi mengenai rasio-rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengevaluasi pemberian pinjaman. Nah, informasi tersebut itu diambil dari survei yang dilakukan oleh staf kredit terhadap staf kredit dalam pengambilan keputusan mereka. Nah, di sini ada dua tabel. Untuk tabel pertama, di kolom pertama ada rasio keuangan dan di kolom kedua ada rata-rata rating, kalian bisa lihat. Dan di tabel kedua yang kolom pertama ada rasio keuangan dan di kolom kedua ada persen yang dimasukkan dalam perjanjian kredit. Pertimbangan yang biasa dihasilkan oleh analisis kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, lancar, yaitu resiko yang normal. Kemudian, yang kedua, diperhatikan secara khusus, di mana ada bukti-bukti kelemahan pada kondisi keuangan nasabah atau skedul pembayaran yang tidak realistis. Yang ketiga, di bawah standar. Tren keuangan yang semakin jelek atau perkembangan manajerial, ekonomi, dan politik yang membutuhkan penanganan yang cepat. Yang keempat, meragukan. Pembayaran penuh hutang dipertanyakan, beberapa kerugian sangat mungkin terjadi, bunga pinjaman tidak diperoleh. Kemudian yang kelima, kerugian. Studi untuk memprediksi kelima pertimbangan di atas menghasilkan persamaan sebagai berikut. YI sama dengan min 3,90 ditambah 6,41 dikali DEI dikurangi 1,12 dikali FCCI ditambah 0,664 dikali SDI, di mana DEI adalah hutang jangka panjang ditambah hutang lancar dibagi total aset. Sedangkan FCCI adalah dana dari operasi dibagi biaya ditambah komitmen biaya sewa ditambah rata-rata hutang yang akan lunas dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan SDI adalah jumlah tahun yang berurutan perusahaan mengalami penurunan penjualan.
Jadi, semakin tinggi skor YI akan semakin besar kredit. Arah dari masing-masing koefisien sesuai dengan keharapan kita. Semakin tinggi hutang akan semakin tinggi resiko kredit. Semakin rendah dana dari operasi akan semakin tinggi resiko kredit atau tanda negatif. Dan semakin lama atau banyak tahun penjualan yang menurun akan semakin tinggi resiko kredit. Selanjutnya, beberapa masalah dalam penggunaan metode kualitatif. Analisis kredit dihadapkan pada masalah apakah akan mempunyai data yang banyak sehingga bisa memperoleh model yang paling baik atau mempunyai data-data perusahaan yang relatif homogen dalam kaitannya dengan atribut yang relevan terhadap pengambilan keputusan kredit. Kunci dalam pengambilan keputusan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membuat model untuk setiap industri. Pemilihan variabel bebas biasanya didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, pengalaman perusahaan pada masa lalu. Yang kedua, penelitian terdahulu. Dan yang ketiga, metode pencarian model terbaik dengan menggunakan teknik statistik, misal regresi atau diskriminan stepwise. Kemudian, variabel yang signifikan untuk prediksi resiko kredit dengan menggunakan analisis unvariate ada beberapa hal. Yang pertama yaitu status rumah, kemudian yang kedua tabungan di bank, yang ketiga tujuan kredit, dan yang keempat persyaratan kredit atau jumlah pembayaran bulanan. Kemudian, analisis stepwise dilakukan dan hasil yang diperoleh adalah persamaan terbaik dengan 8 variabel. Yang pertama status rumah, kemudian tabungan, tujuan kredit, jumlah keluarga yang ditanggung, jumlah pembayaran bulanan, umur pinjaman, besarnya kredit, dan yang terakhir adalah status perkawinan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Goodbye.